Minasan konnichiwa. Jadi tema kali ini aku mau ngomongin tentang snow. Eh, Pernah aku bahas sedikit di video pertama tentang snow. Jadi mumpung lagi turun salju di sini dan udah officially winter, jadi aku mau ngerekam langsung dan ngasih tahu kalian langsung gimana sih powdery snow yang ada di Niseko ini. To be honest, sekarang kita lihat langsung snow ya. Wah. Jadi emang bener-bener powdery di sini. Padahal baru turun gitu loh. Di tempat lain bisa jadi dia kayak es batu kayak gitu. Dan by the way sekarang baru -2. Biasanya di sini tuh bisa sampai -13, -17 paling ekstrim sih di tempat ini ya. Sekarang baru -2, jadi aku masih belum pakai sarung tangan karena belum begitu dingin. Tapi tetap pakai ini karena tubuh tuh harus tetap hangat. Oke. Karena aku hari ini mau ngomongin tentang snow, jadi aku mau ngomongin tentang do and don't ketika berada di tempat bersalju, terutama di Hokkaido, di tempat aku ya. Ada beberapa tips buat kalian yang pingin banget ke Jepang atau pingin ke tempat bersalju, karena nggak semua daerah di Jepang turun salju. Jadi buat kalian yang mau datang ke Hokkaido, ikuti terus video ini. Oke, yang pertama, ini hal yang umum diketahui orang. Yang pertama adalah pakai pakaian hangat. Karena kita tahu sendiri -2 di Indonesia nggak ada -2 sama sekali ya. Paling rendah aku tahu di Bogor itu sampai 10 derajat. Itu pun udah dingin banget. Tapi nggak ada yang sampai minus gitu loh. Derajatnya di sini sampai 0, di bawah 0 gitu, minus. Jadi buat kalian yang baru bakal datang ke Jepang, ke tempat yang dingin, terutama ke tempat yang Hokkaido kayak gitu, mending nggak usah beli baju dari Indonesia deh, baju hangat kayak gini dari Indonesia, karena nggak mempan, beli bajunya langsung di sini aja gitu. Agak mahal sih memang, tapi lebih baik karena gimana ya, bahkan ketika kita beli baju di Tokyo sekalipun itu nggak bakal mempan dipakai di Hokkaido, karena baju tersebut dibuat sesuai dengan keadaan musim di daerah tersebut. Jadi nggak usah macem-macem masalah baju, mending beli di sini aja. Terutama sepatu ya, karena kalau misalnya kalian tahu sendiri di Tokyo itu nggak ada salju. Di Tokyo nggak ada salju. Ketika kalian misalnya beli sepatu di Tokyo gitu, terus kalian bawa ke Hokkaido, nggak bakal bisa, karena di sini saljunya 6 cm, lebih kayak ya, udah 1 meter, udah berapa dah tuh, nggak tahu. Jadi nggak bakal mempan gitu. Jadi kalau misalnya mau beli sepatu, baju anget, itu mending beli di sini aja. Kalau misalnya kalian lihat sekarang, aku pakai baju 3 lapis, 1, 2, 3. Ini pun baru -2 ya. Kalau biasanya tuh aku bisa pakai 4 lapis atau berapa gitu. Tapi nggak nyampe 5 sih, 4, 3 gitu. 2 kalau misalnya aku pakai dalamnya rajutan, baru aku pakai 2 lapis doang. Tapi biasanya 3 sih, 3 lapis. Oke, yang pertama untuk jangannya, jangan dimakan. Jangan pernah makan salju. Emang sih salju tuh nggak bisa bikin kita mati atau apa. Mungkin banyak banget teman-teman yang ngejoke bilang, ih waktunya marjan nih, waktunya marjan. Gini ya, salju tuh kayak hujan. Ini benar-benar kayak hujan. Kalian mau minum air hujan? Nggak kan. Air hujan tuh bisa kita minum kalau udah disaring apa, karena kita tahu air hujan itu adalah apa ya, resapan dari air-air yang ada gitu loh. Salju tuh juga sama. Salju tuh seperti hujan, cuma dia mengkristal aja, makanya jadi kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian makan salju, kita nggak tahu itu dari air apa, kayak gitu. Makanya teman-teman aku yang ada di Jepang pun kalau misalnya dengerin aku, kayaknya salju bisa dimakan ya, jangan, itu kotor, mereka bilang kayak gitu. Apalagi yang di bawah ya, yang kayak gini langsung kita makan tuh, lebih baik jangan, karena ini kotor gitu loh. Kita nggak tahu ini dari air apa, mereka kena apa dan lain sebagainya. Jadi jangan dimakan. Selanjutnya, selalu pakai moisturizer. Jadi pakai moisturizer ya, karena dingin banget. Jadi kedinginan itu bikin kulit kita kering. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah pakai moisturizer, nggak pernah pakai hand body, atau emang agak males aja pakai hand body, ketika datang ke Jepang please pakai, karena itu bakal bikin kulit kalian bersisik, kering, dan gak enak banget. Kadang keringnya itu bisa sampai bikin berdarah loh. Jadi benar-benar moisturizing kulit, wajah, badan, tangan, terutama di bagian sininya, terutama nih di siku-siku yang bagian sininya itu sering banget luka. Jadi please beli hand cream, beli hand body atau lain sebagainya, dan pakai selalu. Oke?
Selanjutnya jangannya, jangan berjalan di bawah gedung tinggi yang tertutup salju. Ini kelihatannya sepele ya, kayak emang kenapa sih kalau misalnya kita jalan di bawah gedung yang tertutup salju gitu. Ini benar-benar bahaya banget. Sampai di Jepang pun ada warningnya tentang hal ini. Karena ketika kita jalan di dekat gedung yang tertutup salju atasnya, kita nggak tahu kapan salju itu bakal leleh dan jatuh kayak gitu. Ketika kita tertutup salju itu sakitnya lu bukan main. Dan ketika kita tertutup salju kita cuma punya waktu 15 menit untuk survive. Setahu aku 15 menit ya. Coba kalian cari lagi berapa lama waktu untuk survive ketika tertimbun salju. Setahu aku 15 menit. Dan kalau udah lebih dari itu, check out that kayak gitu. Jadi benar-benar bahaya banget. Di Jepang sendiri sudah banyak banget, jadi setiap tahun tuh ada aja orang yang meninggal karena tertutup salju, karena ketimbun sama salju kayak gitu. Mostly anak-anak, makanya anak-anak tuh selalu diajarkan kenapa jangan lewat atau hati-hati kalau misalnya lewat sebuah gedung yang tertutup sama salju. Oke. Selanjutnya, selalu cek perkiraan cuaca. Jangan anggap bahwa ketika salju turun ya kayak gini-gini aja, enggak. Ada stormingnya juga, salju tuh ada badai saljunya juga. Ketika kita nggak cek berapa suhunya, bagaimana keadaan cuacanya, kita nggak tahu harus pakai outfit apa, bajunya kayak gimana, atau kita harus bawa payung kah, atau kita nggak boleh keluar sama sekali. Itu benar-benar penting banget. Makanya kalau misalnya lagi di tempat bersalju, jangan pernah lupa untuk cek weather. Jangan pernah lupa untuk cek perkiraan cuaca. Dan untuk don'tnya, jangan asal naik di tempat yang bersalju. Ini bener-bener ekstrim sih bener. Mungkin kalian nganggap sepele juga karena semua tempat tertutup salju dan kalian nganggap tuh oh aman aja kalau misalnya aku jalan ke sana gitu. Enggak semestinya, karena kita nggak tahu di bawah tumpukan salju tuh ada apa, apalagi di powdery snow ya. Di powdery snow, ketika kita jalan gitu bisa aja kita kecemplung kayak gitu, dan siapa tahu di bawah itu adalah sungai ternyata, dan kita nggak bisa keluar. Banyak banget yang orang meninggal karena hal-hal tersebut. Apalagi pas gini ya, kalau misalnya orang snowboarding atau skiing, mereka ke tempat-tempat yang emang udah dilarang kayak gitu, mereka ke sana dan nggak tahu ternyata itu adalah jurang gitu. Jadi mereka kebanyakan yang nggak bisa ditemukan atau emang udah meninggal aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi berada di tempat salju, please cek kalau misalnya mau ngelangkah kemana gitu tuh bener-bener dicek dulu itu kuat atau enggak, itu kalau misalnya kejeblos tuh gimana kayak gitu. Jadi bener-bener hati-hati banget kalau misalnya mau ngelangkah di tempat-tempat yang agak bukan jalan yang seharusnya kayak gitu. Kalau misalnya kita mau foto, kayaknya bagus di tempat ini, tapi kita mau fotoan di sana, cek dulu, cek kadarnya itu bisa diinjek atau enggak kayak gitu. Oke, selanjutnya do winter sport. Jadi winter sport itu banyak banget. Buat kalian yang nggak tahu, winter sport itu kayak ski, snowboarding atau lain sebagainya. Banyak banget yang bisa dilakuin ketika snow gitu. Dan seperti yang aku bilang di video pertama, bahwa orang-orang datang ke Niseko sendiri tuh untuk nyari winter sportnya gitu. Jadi mereka datang ke sini untuk snowboarding, skiing kayak gitu. Nah, buat kalian yang tinggal di daerah tropis yang nggak ada salju sama sekali di sana, kalian wajib coba salah satu winter sport yang ada gitu. Karena itu adalah sebuah pengalaman yang bagus gitu. Kita nggak cuma main-main begini-gini doang gitu, tapi kita benar-benar juga ngerasain winter sport tuh kayak gimana, kita skiing itu kayak gimana, snowboarding tuh kayak gimana kayak gitu. Emang sih untuk beginner tuh agak sulit, tapi daripada tidak, lakukan saja kayak gitu. Selanjutnya, jangan lupa sunscreen. Ini penting banget, jangan lupa sunscreen. Karena tadi moisturizer, sekarang sunscreen. Kenapa aku bilang jangan lupa sunscreen? Mungkin kalian kira gini ya, ketika winter matahari itu menjauh dari bumi, tapi enggak, itu sebaliknya, matahari itu lebih dekat dari bumi gitu, dengan bumi gitu. Makanya sunscreen tuh kita butuh banget di sini, apalagi snow itu warnanya putih ya, jadi benar-benar bisa memantulkan cahaya itu lebih kuat gitu. Makanya ketika winter kita dianjurkan untuk menggunakan kacamata karena silau banget silau banget. Jadi benar-benar mending pakai kacamata, sunscreen, karena cahaya matahari itu lebih banyak didapatkan ketika winter kayak gitu.
Walaupun matahari pas winter tuh useless banget sih sebenarnya, karena nggak anget sama sekali kayak gitu loh. Dia cuma nerangin doang gitu, nggak panas nggak anget, karena tetap dingin gitu loh. Dan dia cuma ngasih UV aja ke sini gitu, sinar UV aja. Makanya buat kalian yang jarang banget pakai sunscreen, ketika datang ke sini please banget pakai sunscreen. Oke? Yang terakhir untuk do-nya, masuk onsen deh. Ketika winter kayak gini, kita masuk onsen itu bener-bener enak banget, karena mandi di air hangat gitu. Kalau misalnya kalian nggak ada onsen di sekitar tempat kalian tuh, mandi pakai air hangat aja udah bagus kok sebenarnya. Udah bener-bener bisa menghilangkan kedinginan yang ada di salju-salju ini. Bener. Karena bagi orang Jepang sendiri, untuk masuk onsen itu adalah sebuah kebiasaan ya, udah budaya banget. Jadi kalau misalnya lagi dingin kayak gini, mereka biasanya berbondong-bondong nyari onsen. Karena pemandangan dari onsen di tengah salju ini juga luar biasa gitu loh. Di bawahnya kita hangat, tapi di atasnya kita freezing kayak gitu. Itu seru banget nih. Itu seru banget. Jadi itu wajib kalian coba kalau datang ke sini. Oke? Dan yang terakhir untuk Don, jangan lupa minum air hangat. Ini penting banget untuk menghangatkan di dalam tubuh kita. Jangan pernah lupa minum air, karena di dalam juga pasti akan dehidrasi. Kalau misalnya kalian ingat lagunya siapa ya? Gita Gutawa ya, yang kalau misalnya kalian ingat ada lagu yang bilang pergi kau ke ujung dunia. Di situ ada kata hipotermia di kutub utara. Oke, kata hipotermia. Hipotermia itu adalah dimana keadaan suhu tubuh itu sangat rendah gitu. Jadi low banget gitu. Jadi bikin kita langsung nggak sadar dan lain sebagainya. Hipotermia itu benar-benar sebuah keadaan yang cukup banyak dirasakan oleh orang-orang yang ada tinggal di sini ya. Buat orang-orang yang udah terbiasa mungkin ya udah tubuhnya juga udah adaptasi, tapi buat pelancong atau wisatawan yang dari daerah tropis atau daerah yang emang panas aja tiba-tiba datang ke daerah yang bersalju gini, mereka cenderung untuk dapat hipotermia gitu. Keadaan suhu tubuh mereka langsung low gitu, karena tubuh kan harus beradaptasi juga kayak gitu. Jadi hati-hati banget sama hipotermia. Benar-benar minum air hangat kemanapun, bawa air hangat kalau misalnya berpergian. Kalau ada di sini, kalau misalnya ada di dalam ruangan, jangan lupa nyalain penghangat ruangan. Minum air putih banyak-banyak biar kita nggak dehidrasi, karena ini bener-bener kering banget. Jadi jangan sampai dehidrasi ketika ada di sini. Oke. Itu do and don'ts ketika ada di tempat bersalju seperti sekarang. Lagi sekali aku pengen ngeliatin ke kalian ini salju. Kok aku jadi norak banget ya? Nah, ini beneran powdery loh. Yang powdery aja kayak gini. Apalagi yang kalau misalnya dia keras tuh ya bener-bener keras banget. Dan di tempat yang powdery seperti ini lebih bagus karena bisa bikin snowball lebih gampang. And sekian video kali ini, semoga kalian terinspirasi. Kalau misalnya kalian mau datang ke sini, cek tips dari aku, jangan lupa. And see you next time. Bye bye.